Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Bill Yakni dalam tutorial SAP 2000 menggunakan untuk analisis gedung 3 tingkat. Dalam episode sebelumnya kita telah mengassign seluruh elemen struktur, yaitu balok dan kolom. Kolom kita sudah di assign sebagai balok dengan dimensi 2550 dan kolom 3535. Ya, selanjutnya kita akan memasukkan pembebanan. Tapi sebelum kita melakukan itu, kita akan mengassign plat lantai dari struktur kita. Jadi kita aktifkan terlebih dahulu set XY view. Nah, seperti yang saya pernah katakan pada episode sebelumnya, ini bisa kalian setel untuk elevasi masing-masing tinggi dari gedung kita. Untuk naik atau turun, ini ada atas ke bawah. Kita naik bentar. Selanjutnya kita akan memasukkan plat lantai dengan cara ada 3 opsi: draw poly area, draw rectangular area element, atau quick draw area element. Kita akan memakai quick draw area element. Nah, karena kita sudah membuat properties dari plat kita, otomatis ini sectionnya itu plat. Klik saja di sini masing-masing titik-titiknya untuk mengapply plat lantai kita. Plat lantai ini akan kita apply pada seluruh elevasi. Elevasi selanjutnya diklik saja masing-masing ujungnya, lalu naik kembali. Paling sudah. Jadi pada masing-masing ketinggian itu ada semua plat lantainya. Untuk bisa melihat apakah plat lantai kita telah di-assign, bisa kita lihat di tanda centang ini atau set display option. Lalu fill object-nya kalian centang, lalu klik OK. Nah, seluruh lantai kita sudah terassign. Selanjutnya kita akan pemasukan beban. Nah, untuk beban ini tergantung pada elemen pada jenis gedung yang kalian buat. Kebetulan yang saya gunakan ini dari soal saya sebelumnya itu adalah hotel. Maaf ya, ini hotel. Saya tulis ini untuk bangunan hotel. Jadi saya mereferensi kembali pada buku Pak Iswandi, atau ini ada PDF dari Pak Iswandi dalam perencanaan gempa untuk gedung hipotetis 10 lantai. Di sini ada pembebanannya, beban berat partisinya berapa, beban skripnya berapa, lalu beban okupansinya berapa. Ini jadi tergantung dari perhitungan manual kalian. Nah, ini saya sudah import dalam Excel perhitungan beban. Ada beban hidup, beban pada plat lantai, dan beban pada plat atap. Nah, pertama kali kita akan mengassign beban plat lantai terlebih dahulu. Jadi beban plat lantai itu ada 2, ada beban matinya, yaitu yang ini 4,48 kN per meter kuadrat, dan beban hidupnya itu 2,5 kN per meter kuadrat. Nah, selanjutnya kita akan mengassign dengan cara mengaktifkan set XY view. Kita matikan terlebih dahulu fill object-nya. Nah, kita lihat untuk elevasinya. Untuk elevasi 4,5, kita blok semua, lalu assign area load uniform to frame. Nah, di sini load pattern yang sudah kita buat di episode sebelumnya itu ada 2, dead load dan live load. Nah, pertama kali kita akan masukkan untuk dead. Selalu lihat satuan yang Anda masukkan, karena jika satuan ini salah, struktur Anda akan otomatis gagal karena nggak sesuai sama yang kita rencanakan. Kita lihat dari Excel perhitungan saya itu adalah kilonewton meter, sudah sesuai.
Untuk beban mati untuk plat lantai itu 4,48. Selanjutnya itu karena kita sudah menghitung untuk hitungan manual plat, itu biasanya untuk plat ini itu plat 2 arah, two way. Jadi beban mati dengan satuan ini dengan sebesar 4,48 dan distribusinya 2 arah. Lalu klik OK. Naik lagi satu lantai. Ini adalah lantai kedua. Kita blok lagi. Assign area load uniform to frame. Masih dead load sebesar 4,48 karena beban plat lantai pada lantai 1 sama lantai 2 itu plat lantai tipikal dengan bebannya sama, dengan konfigurasinya sama. Selanjutnya naik lagi ke atas. Nah, ini not responding ya, tunggu sebentar. Naik. Nah, ini adalah lantai teratas dengan elevasi 11. Beban matinya berbeda dikarenakan tebal platnya juga berbeda. Karena plat atap biasanya lebih tipis daripada plat lantai. Lalu kita blok kembali, assign area load uniform to frame. Nah, di sini kita lihat sudah saya hitung untuk beban mati plat atap itu 2,9 kN per meter kuadrat. Ini klik saya 2,9. Klik OK. Nah, untuk beban mati telah diassign pada masing-masing plat lantai. Selanjutnya kita akan mengassign beban hidup. Caranya seperti tadi, kita blok, lalu assign area load uniform to frame. Nah, untuk kali ini kita akan memilih load pattern live, adalah beban hidup. Kita lihat di perhitungan kita beban hidup untuk plat lantai adalah 2,5. Kita input 2,5. Klik OK. Lalu naik kembali. Kita blok. Assign area load uniform to frame. Live load-nya sama untuk lantai 1 lantai 2 plat lantainya. Nah, selanjutnya itu plat atap. Itu beban hidupnya kalau di saya itu 1,5 kN per meter kuadrat. Lalu assign area load uniform to frame. Jangan lupa aktifkan load pattern live sebesar 1,5. Untuk melihat apakah beban kita sudah terassign sesuai dengan 2 arah, kita mencet display, load assign area. Kita pilih uniform to load frame resultants dan pilih two way karena kita memakai plat 2 arah. Nah, ini bisa kita lihat apakah dead load sama live load. Pattern beban yang mau kita tunjukkan. Oke. Nah, kalau sudah sesuai, pada XZ itu bebannya segitiga, pada YZ itu bebannya trapesium. Selanjutnya kita akan masukkan adalah beban dinding. Secara logika, beban dinding itu bertumpu pada balok dan kolom. Jadi, untuk assign dari bebannya itu berbeda dari plat lantai. Kita aktifkan kembali mode XY. Kita lihat. Nah, untuk lantai 1, sebenarnya itu kita harus modelkan sleeve. Karena lantai 1 itu nggak ada plat lantai. Untuk balok lantai 1, pada lantai 1 itu merupakan sleeve. Nah, untuk sekarang kita modelkan saja. Kita aktifkan di kiri ini draw frame atau cable element. Kita lihat sectionnya itu balok 2550. Kita gambar saja untuk lantai 1 kita dengan mengklik pada masing-masing grid, klik kiri, isi semua grid kita. Sebenarnya ini hanya untuk pemodelan saja pada tugas kita kali ini. Enggak dihitung untuk perhitungan sleeve dan pondasi. Ini hanya untuk pemodelan saja. Oke, kita lihat 3D-nya. Jadi yang bawah itu ada namanya balok sleeve. Kita aktifkan kembali, set XY view. Nah,
Selanjutnya kita akan mendistribusikan beban dinding. Kita blok semua. Lalu kita assign frame load dan distributed. Untuk beban dinding itu adalah beban mati. Jadi kita aktifkan pattern dead dan lihat satuan kita. Nah, di sini kita akan melihat berapakah beban untuk dindingnya. Biasanya untuk beban dinding setengah bata itu adalah setengah batu 2,4 kN per meter kuadrat. Nah, ini kita kalikan sama tinggi kolom masing-masing lantai. Ini tinggi kolomnya. Untuk lantai 1, ini saya copy kembali. Lantai 1, tinggi lantai 1 kita itu adalah 4,5. Jadi untuk mengalinya itu sama dengan beban dinding setengah batu dikali tinggi kolom lantai 1 itu 4,5. Ya, itu 10,8. Dan ketik saya 10,8. Klik OK. Satuannya benar. Lalu naik lagi satu lantai. Ini adalah lantai kedua. Lantai kedua dengan tinggi 3,5 meter sebesar 8,4. Assign, frame load, distributed 8,4. Klik OK. Naik lagi satu lantai. Kita blok lagi semuanya. Lalu assign, frame load, distributed itu sebesar 7,2. Oke, kita lihat di 3D. Nah, mengapa kita harus memodelkan sleeve? Karena beban sleeve ini beban dinding pada lantai 1 itu didistribusikan oleh balok sleeve. Oke, untuk semua pembebanan sudah kita input. Semuanya sudah kita input, mulai dari beban sendiri, beban matinya, sampai beban okupansinya. Nah, karena kita sudah mendefine load combination pada episode sebelumnya, jadi kita tinggal run analisis dari struktur kita. Untuk run analisis kita akan lanjut di episode selanjutnya. Kemungkinan selanjutnya adalah episode terakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata selama penyampaian. Sampai jumpa di episode sebelumnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.